Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat museum, apa kabar? Semoga sahabat museum senantiasa sedang dalam keadaan sehat ya, amin. Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tapi semoga semangat sahabat museum ini tidak terkalahkan ya. Oke sahabat museum, perkenalkan saya Amel Sani. Senang sekali nih rasanya Amel hari ini sudah ada di Museum Sumpah Pemuda. Tentunya tak lain tak bukan kita berjumpa dalam acara Bincang Daring Muspada. Acara Bincang Daring ini berkolaborasi dengan Rumah Milenial. Nah, hari ini Amel senang banget, hari ini Amel juga nggak sendirian. Amel akan bincang-bincang dengan dua sosok inspiratif yang tentunya akan berbagi perspektifnya, berbagi pandangannya mengenai tentunya generasi muda ya. Dalam tema kita, pemuda jadilah generasi penggerak. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, Amel mau mengundang langsung dua sosok inspiratif kita pada episode kali ini. Yang pertama adalah Mas Muhammad Faisal selaku founder Youth Laboratory Indonesia. Faisal ini juga seorang penulis buku Generasi P dan juga buku Generasi Kembali ke Akar. Langsung kita sapa. Halo Mas Faisal, silakan duduk Mas. Terima kasih Mas sudah bergabung dalam Bincang Daring kali ini. Narasumber kita yang satu lagi adalah Mbak Putri Jasmine. Mbak Putri ini adalah Most Outstanding Graduate Pajajaran University in 2019 dan Mbak Putri ini adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu. Langsung kita sapa. Halo Mbak Putri, silakan Mbak menempati kursi yang telah disediakan. Oke, nah sahabat museum sudah bergabung bersama kita dua sosok inspiratif yang bakal temenin Amel bincang-bincang di episode kali ini. Terima kasih banyak Mas Faisal dan Mbak Putri sudah berkenan hadir dalam Bincang Daring Museum Sumpah Pemuda. Mungkin untuk pertama-tama kita mau kenal lebih jauh dulu dengan dua sosok inspiratif kita. Mas Faisal sekarang kesibukannya apa aja nih Mas? Kesibukannya masih di bidang riset ya, karena memang saya sudah melakukan riset khusus ke segmen anak muda sudah lebih dari 10 tahun. Selain itu saya menulis buku juga, masih menulis beberapa naskah juga dan mengajar di beberapa universitas. Berarti memang fokus di pendidikan ya Mas ya? Ada pendidikan dan riset. Nah Mas Faisal di sini kan ada nih, Amel ada buku yang menyatakan Generasi P dan buku Generasi Kembali ke Akar. Ini boleh diceritakan secara singkat ya? Ini buku apa nih Mas? Boleh. Jadi buku itu adalah hasil riset saya. Selama 10 tahun tentang generasi muda Indonesia. Nah, di situ saya menulis tentang teori generasi. Kan sekarang ada istilah-istilah milenial, Gen Y, Gen Z gitu. Nah, tapi saya coba hubungkan dengan sejarah di Indonesia seperti apa. Pada akhirnya saya membuat sebuah istilah sendiri yang disebut generasi P. Generasi P, berarti generasi P ini adalah generasi muda sebenarnya ya Mas ya? Ya, generasi yang tumbuh besar setelah era reformasi. Besar setelah era reformasi. Oke, nah ini melakukan risetnya berapa lama kira-kira Mas? Ya itu tadi, 10 tahun lebih. 10 tahun lebih? Proses pembuatan bukunya? Proses pembuatan bukunya sekitar 2 tahunan. 2 tahun, jadi memakan waktu kurang lebih 12 tahun. Wah, luar biasa. Oke, nah kita ke Mbak Putri sekarang. Mbak Putri, kesibukannya apa aja nih sekarang? Oke, halo teman-teman semua. Kemarin kan habis rilis single, terus lagi nunggu upcoming movie nanti insya Allah di awal tahun, Mbak. Halo, jadi udah juga, terus yang paling sering jadi narasumber di beberapa acara di organisasi, terus juga lagi prepare buat S2 insya Allah. Amin, luar biasa. Berarti kalau Mbak Putri ini fokusnya di bidang entertain ya? Iya. Oke, dengar-dengar ini Mbak Putri salah satu finalis Indonesia Idol ya, betul ya? Tahun berapa Mbak Putri? Tahun 2020 kemarin. 2020 kemarin, luar biasa. Mungkin sahabat museum kita mau dengar dulu ya nanti, mungkin secuil gitu ya. Suara dari Mbak Putri ya, dan juga mungkin Mas Faisal mau membacakan 1 bait 2 bait dari bukunya, boleh ya Mas ya? Oke. Nah Mbak Putri dan Mas Faisal, karena kita ini sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda, kalau dari Mas Faisal dan Mbak Putri sendiri melihat Sumpah Pemuda di era saat ini seperti apa? Silakan berbagi pandangan. Pemuda itu posisinya sangat penting ya, terutama di Indonesia, karena bangsa kita juga didirikan oleh anak muda. Dan konsep bangsa itu kan hasil imajinasi anak muda. Jadi sebetulnya sama dengan sekarang, anak muda juga masih punya peran penting untuk meneruskan imajinasi Indonesia itu seperti apa. Apalagi kita kan masuk era bonus demografi ya. Jumlah anak muda lebih banyak daripada segmen usia lainnya. Jadi imajinasi itu terus harus dikembangkan sehingga Indonesia bisa lebih maju lagi. Kalau ngomongin anak muda gitu ya,
rasanya fakta historis itu nggak bisa berbohong kalau setiap peristiwa-peristiwa sejarah itu pasti dimulai dan digagas oleh anak muda. Dari mulai Sumpah Pemuda yang digagas oleh PPPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia, terus juga Rengas Dengklok, terus juga Reformasi 98 gitu. Terus juga kalau misalkan kita kilas balik ke masa lalu, rasanya nggak mungkin kalau yang menggagas itu bukan kaum-kaum terpelajar gitu. Dan menurut aku ketika aku koreksi di masa sekarang gitu, dengan mewahnya fasilitas dan kemudahan kita untuk belajar, sourcesnya banyak banget, dari YouTube bisa belajar, dari TikTok, dari Instagram pun, sosial media juga bisa menjadi platform untuk belajar kan. Jadi menurut aku dengan era teknologi digital yang sekarang semakin masif gitu, rasanya pendidikan itu menjadi suatu hal yang esensial untuk membangun intelijensia bangsa Indonesia. Teman-teman anak muda terutama di opportunity sosisnya banyak, mau belajar karena tenaga kita dan waktu kita masih banyak, jadi insya Allah kita bisa menjadi agent of change. Amin, itu harapan kita semua tentunya ya. Tadi pandangan dari kedua sosok inspiratif kita ya. Kita mau kaitkan dulu dengan sebuah karya ya. Tadi mungkin Mbak Putri sudah mention ya bahwa sekarang ini kita sebenarnya dimudahkan ya. Nggak ada lagi kata nggak mau, nggak bisa. Karena apa nih yang nggak ada sekarang? Teknologi sudah semakin canggih, fasilitas juga sudah bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya. Apalagi ini mungkin niatnya yang harus lebih di-encourage lagi. Kalau menurut Mbak Putri sendiri, gimana caranya membangun motivasi diri sendiri untuk menciptakan sebuah karya, Mbak? Oke, kalau based on my perspective, membangun motivasi sendiri ya, menurut aku itu harus dimulai dari niat sih. Dari curiosity, karena aku benar-benar orang yang ibaratnya mau tahu banyak hal, benar-benar mau, seperti kayak dengan yang tadi udah aku bilang, kemewahan kita sekarang, bisa Google, bisa bertanya sama senior-senior, makanya fungsinya kita membangun circle yang baik juga, dengan menginfluence diri kita juga dengan orang-orang yang positif. Kita jadi banyak tahu pengalaman, banyak tahu hal, ilmu apapun bisa kita cari gitu. Jadi motivasinya adalah yang penting niat dan mau berusaha, insya Allah jalannya bisa dilancarkan. Niat dan mau berusaha, karena semuanya udah bisa terpenuhi ya kita cari. Ada tantangannya memang ada ya, tapi tiap tantangan pasti punya solusinya ya Mbak Putri ya. Ke Mas Faisal, gimana cara memotivasi nih Mas? Ya berkaca dari para pemuda-pemudi di tahun 1928 ya. Mereka kan harus effort dulu untuk dapat satu buku aja, itu harus perjalanan jauh, harus belajar bahasa baru, mungkin naskahnya bahasa Belanda atau bahasa Rusia gitu. Lalu untuk memahami juga harus diskusi dulu gitu. Nah kita kan sekarang mudah ya, ada Google gitu, ada Google Translate, lalu naskah-naskah semua informasi mudah. Lalu kenapa pemikiran-pemikiran besar itu sekarang malah tidak lahir atau mungkin lebih sedikit dibandingkan era para Sumpah Pemuda ini, para pemuda-pemudi yang melahirkan Kongres Pemuda. Ya menurut saya sih tantangannya ada di dalam diri anak muda itu sendiri. Ada rasa takut gagal gitu kan, ada galau, ada minder gitu. Jadi challenge-nya itu di dalam diri. Fasilitasnya sudah tersedia banyak. Tinggal bagaimana kita bisa menumbuhkan kegigihan, keuletan, juga percaya diri itu. Kegigihan, keuletan, dan juga percaya diri. Karena mungkin tantangannya yang tadi ya, takut gagal, minder, gak percaya diri, galau gitu ya Mas. Banyak banget alasan yang mereka mungkin gunakan, tapi sebenarnya mereka harusnya tidak mempergunakan alasan itu ya Mas, karena terlalu luas banget nih peluang yang bisa mereka dapatkan gitu ya. Nah ini tadi menarik nih, kalau dari Mas Faisal, perjalanannya pasti tidak mudah juga ya Mas ya, untuk bisa melahirkan sebuah karya ya. Nah ada nggak pengalaman inspiratif yang bisa dibagikan ke sahabat museum gitu ya, mengingat pasti dalam hal kita mencapai tujuan kita, menciptakan sebuah karya itu prosesnya pasti panjang, berliku-liku, penuh tantangan gitu ya. Mungkin ada cerita inspiratif dari Mas Faisal. Silakan Mas Faisal. Kalau saya berawal dari tahun 2008 ya, riset tentang anak muda atau biro riset yang khusus riset tentang anak muda itu belum ada kayaknya waktu itu. Dan belum ada yang terlalu fokus untuk melihat misalnya pasar anak muda atau potensi anak muda bagi Indonesia ke depan seperti apa. Baru ketika ada data tentang bonus demografi, semua pada akhirnya bicara tentang anak muda. Nah itu berawal dari ya biro riset kecil, lalu kita risetnya kecil-kecilan. Jadi yang penting adalah berani memulai, walaupun itu kecil, step-step kecil, tapi tambah lama pada akhirnya mulai ada yang percaya atau mulai ada yang mau menggunakan jasa kita, riset kita, dan pada akhirnya pun tulisan saya menjadi relevan sekarang ketika momentumnya sudah ada, yaitu momentum ketika semua orang butuh untuk melihat kembali anak muda itu ke depan perannya seperti apa. It's all about time ya Mas Faisal ya, ternyata ya. Jadi awalnya mungkin ada rasa pesimis gak Mas Faisal? Pesimis, bosan, jenuh, itu kan banyak pasti ada. Jenuh, pasti ada. Kok gini-gini aja gitu.
Nah itu yang perlu dihadapi oleh generasi muda sekarang ya. Bosan itu kadang-kadang menjadi hantu terbesar bagi generasi sekarang. Jadi kok bosan, cepet-cepet cari hiburan gitu. Sedangkan sebetulnya kalau bosan itu berarti udah deket lagi menuju sukses sebetulnya. Dikit lagi kalau bosan itu ditahan sedikit pasti ada hasil. Wah ini luar biasa, ini perlu di-highlight ya sahabat museum. Ada rasa bosan, jenuh, terus mungkin bener-bener nggak mau lanjut gitu ya Mas ya. Itu tuh sebenarnya adalah gangguan-gangguan yang sebenarnya bisa kita lebih patahkan gitu ya Mas Faisal, karena di balik kebosanan itu kalau misalkan kita stuck itu kita ikut rasa bosannya, tapi kalau misalkan kita tetap tempur gitu ya Mas, itu ada kesuksesan di depannya gitu ya Mas ya. Luar biasa, terima kasih Mas Faisal. Nah, ke Mbak Putri nih, apa tantangan yang menjadi mungkin hambatan yang pernah dijalani sama Mbak Putri? Silakan. Oke, kalau ngomongin tentang hambatan, ini ada cerita yang gak pernah lupain sih perjuangan zaman jadi mahasiswa dulu gitu. Jadi tahun 2019 itu dari awal tahun aku posisinya semester 6 kalau belum skripsi berarti ya? Udah sambil nyusul. Sudah sambil, karena skripsi jadi semester 3 udah cari proposal, research gitu. Terus waktu itu tuh awal tahun 2019 tuh aku posisinya lagi ambil 24 SKS, lagi ngerjain skripsi, lagi magang di KSP gitu. Habis itu setelah itu aku ikut ke India conference, habis itu langsung ikut ke Abang None Jakarta gitu kan, di timur. Itu dari timur dan aku kuliah di Unpad di Jatinangor, Bandung. Jadi dari Bandung nyusul lagi ke Jatinangor, kayak 45 menit lagi atau sejam gitu. Karena itu luar biasa sih Mbak, waktu itu belum ada tol jembatan layang ya. Jadi benar-benar harus sama truk dan aku nyetir sendiri. Jadi benar-benar 3 bulan bolak-balik dari Jatinangor ke ke Wali Kota Jakarta Timur untuk ikut apnon. Selesainya jam 3 pagi, jam 7 lagi langsung ambil kuliah karena itu UAS sambil nyelesain skripsi. Gitu. Jadi benar-benar itu rasanya kayak wah gila sih. Itu benar-benar gak bisa lupain karena aku nyetir sendiri kan. Benar-benar bolak-balik literally ikut UAS, bisu Mbak Angel juga ikut apnon kan, jadi tahu rasanya kayak kita harus narik Q&A session semuanya benar-benar dengan jadwal yang padat banget, dan 1 minggu pun juga harus izin sama pihak apnon buat isi acara di kedutaan India. Karena waktu balik dari India kan jadi speaker waktu itu, alhamdulillah terpilih dari Kemenpora sama kedutaan, jadi langsung kita harus tetap berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh kedutaan gitu. Jadi benar-benar itu rasanya time management tuh benar-benar dilatih banget dari mulai soft skill. Jadi aku tuh dari dulu selalu percaya peran akademik aja tuh nggak cukup gitu. Jadi lulusan terbaik di Unpad juga itu udah alhamdulillah banget, tapi bukan yang aku kejar sebenarnya. Itu bonus aja dari mungkin Allah mendengar nih doaku gitu ya, atau kayak udah bonus aja nih karena hasil kerja keras lo gitu misalnya. Jadi benar-benar yang penting adalah tantangannya itu benar banget kata Mas Faisal, berani out of our comfort zone, benar-benar berani mencoba segala hal dicoba. Jadi benar-benar waktu itu inget atur time management tuh benar-benar per menit. Oh yang ini SKS yang ini kayaknya gue harus bolos deh demi apnonnya, ini kayaknya apnon harus bolos deh karena mau UAS. Benar-benar nggak bisa ikut susulan UAS, jadi aku benar-benar prioritasin untuk akademik sih. Gitu. Wah luar biasa Mbak Putri. Berarti ternyata tantangan yang Mbak Putri alami ya sahabat museum ini mengatur skala prioritas ya. Time management itu benar-benar menjadi tantangan ya. Mana nih yang harus terlebih dahulu didahulukan, tapi nggak menutup kemungkinan jangan mengesampingkan hal-hal lainnya gitu ya. Jadi satu persatu diselesaikan, satu persatu dijalani sehingga semuanya bisa terselesaikan ya. Tahu prioritas sahabat museum, luar biasa ya. Nah kita mau tahu nih, dengan tantangan yang sudah dihadapi, kenapa masih mau cus gitu ya, masih mau tempur gitu ya. Kita mau tahu nih sebenarnya visi-visi dari kalian berdua ini apa gitu ya. Mungkin Mas Faisal terlebih dahulu, silakan. Ya visi misi ya pertama ingin mewujudkan apa yang kita suka ya, sesuatu yang menjadi passion kita, itu menjadi bagian dari kehidupan kita untuk jangka panjang atau jadi pekerjaan kita. Lalu yang kedua ya ada rasa sayang, rasa cinta terhadap Indonesia itu sendiri. Jadi makanya semakin saya meriset tentang anak muda Indonesia, semakin saya kagum dengan berbagai potensi yang kita miliki sebetulnya. Itu ya kedua itu yang membuat saya terus termotivasi. Luar biasa, selain mau menggali lebih dalam tentang passionnya, tapi ada rasa cinta yang mendalam untuk Indonesia. Luar biasa Mas Faisal, nasionalisme tinggi sekali ya. Luar biasa Mas Faisal. Kalau Mbak Putri apa visi misinya? Itu ingat banget tanya sama Mas Anak, apa sih tujuannya jadi idol gitu.
tujuannya mungkin teman-teman bilang mau jadi penyanyi profesional tingkat internasional. Kalau aku simply kayak aku pengen melahirkan karya yang bisa dinikmati sama semua orang gitu. Termasuk ketika aku misalkan aku suka banget ke yayasan-yayasan sosial kayak ke panti asuhan, ngajarin teman-teman ada yang kecil karena aku juga anak tunggal kan. Jadi rasanya punya adik di mana-mana gitu. Dan rasanya ketika kita ngajar itu ada hal yang lebih dari materi sih. Kepuasan tersendiri ya. Gitu ya. Kayak beyond money, beyond apapun gitu. Karena menurut aku menjadi bermanfaat untuk orang lain secara nggak langsung bisa memajukan pribadi juga gitu. Gitu. Karena memang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Putri, Mas Faisal. Nah, kalau kita coba mau tanya pandangan Mas Faisal dan Mbak Putri nih, kita mulai mungkin dari lingkungan sekitar dulu ya. Kalau dari Mas Faisal melihat sosok anak muda saat ini gimana? Mungkin memang banyak ya anak muda yang inspiratif, yang sudah bisa menghasilkan karya, tapi bagaimana dengan yang mungkin masih stuck gitu Mas? Mungkin masih galau, sebenarnya passion saya apa ya? Sebenarnya apa sih yang saya tuju untuk kedepannya? Nah, bagaimana Mas Faisal melihat hal ini? Ya, bagi yang sudah berhasil ya berarti mereka cukup komit ke hal-hal yang mereka lakukan sejak di usia remaja atau usia yang lebih muda gitu. Dan itu butuh proses. Terkadang tantangannya anak muda ketika melakukan komparasi ya, terutama di media sosial, oh si ini udah ini, si ini udah itu lalu udah minder duluan, atau pengen prosesnya lebih cepat gitu kan. Jadi tantangannya ada di situ tadi, pertama di dalam diri sendiri, lalu passion itu nggak selalu love at first sight ya, bisa love at second sight gitu, atau third sight gitu. Kayak saya juga menemukan passion di riset di bidang anak muda itu juga cinta pada pandangan kedua gitu. Pada awalnya fokusnya ke riset ke hal lain. Jadi jangan patah semangat apabila passion, oh ini passion, oh ternyata bukan gitu. Coba lagi hal lain gitu. Dan di situ mungkin nanti ada keberhasilan. Oke, berarti teman-teman kalau misalkan sahabat museum ya yang belum menemukan passion, jangan patah semangat karena bukan berarti gagal ya. Justru berarti diberi kesempatan lebih untuk menggali lagi ya Mas Faisal ya. Dan jangan pernah meng-compare diri teman-teman dengan yang lain gitu ya Mas Faisal ya. Tadi kalau Mas Faisal tadi mention mungkin selama ini stuck karena meng-compare dirinya dengan orang lain. Itulah yang membuat tantangan tersendiri. Jadi sebenarnya tantangan itu diciptakan dari diri sendiri ya Mas Faisal ya. Jadi sahabat museum jangan ya. Oke. Nah, kalau dari Mbak Putri gimana melihat sosok pemuda saat ini? Oke, lihat sosok pemuda saat ini. Ini mungkin berkaca juga sama diri sendiri juga. Terus juga sama sering sharing sama teman-teman di acara-acara. Bener kayak Kak, kadang bener sama yang dikatain sama sama Mas Faisal. Gue tuh nggak tahu Kak, passion gue tuh apa. Terus kayaknya rasanya sekarang udah kerja, tapi kalau nggak kerja nggak dapat duit Kak. Tapi sebenarnya gue nggak suka-suka amat sama kerjaan gue gitu misalnya contohnya. Aku tuh selalu bilang ada salah satu metode dari Jepang namanya Ikigai. Ikigai itu dari 4 sections. Ada what you love, what you good at, and what does the world need, and what you can pay for. Emang bikin Ikigai itu nggak yang semalam langsung, oh iya passion gue ini yang gue suka, ini nih kayaknya dunia atau lingkungan sekitar gue butuh ini misalnya. Rasanya apa ya, di masa-masa sekarang di usia 20-an apalagi Gen Z juga jadi bonus demografi yang paling dominan kan. Rasanya jadi galau, jadi nggak tahu itu. Tapi benar, passion itu seakan-akan jadi membatasi, jadi boundaries kayak oke, comfort zone gue di sini, gue nggak akan kesini deh gitu. Aku tuh ngalamin banget bener-bener loncat-loncat dari mulai lulus itu mungkin di politik, terus pindah ke limbah, ke waste management, belajar tentang drilling, abis itu pindah ke adult, terus tiba-tiba main film, terus bikin lagu, itu beda-beda banget kan. Tapi hal yang aku dapat adalah oke, aku masih muda, aku mau mencoba semua area. Nanti aku tinggal pilih. Oke, berarti gue nyamannya di sini atau di sini. Oke, pengen S2 dulu deh, pengen ambil ini, ambil politik atau ambil apa. Jadi bener-bener semakin kita jalanin dan coba-coba banyak area, semakin kita tahu passion kita tuh apa, nyamannya di mana. Oke, berarti itu nggak masalah ya Mbak Putri ya untuk kita benar-benar mendalami A, B, C, D gitu ya? Karena agak gimana ya, agak tricky juga sih sama ini. Takutnya kalau misalkan kita membatasi passion kita kasih batasan sama diri kita, jadi gak berkembang juga. Terus kenapa nggak nyoba? Kamu masih muda, tenaga masih banyak, waktu juga. Let's try. Oke, inilah waktunya gitu ya Mbak Putri ya. Jadi mungkin buat teman-teman sahabat museum di sini yang mungkin belum menemukan passion, bisa dicari nih A, B, C, D mana yang mungkin cocok sesuai. Tapi untuk yang sudah menemukan passion, coba lebih digali lebih dalam lagi begitu ya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Putri, Mas Faisal. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini di bincang-bincang dari ini,
adalah gimana caranya generasi muda ini menjadi generasi penerus bangsa dan penggerak begitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita nggak bisa pungkiri banyak banget sosok-sosok anak muda yang sebenarnya mereka tuh bisa punya kemampuan lebih, tapi mungkin malu atau mungkin ngerasa kayaknya pendapat saya juga nggak mungkin didengar gitu kan. Kayaknya pendapat saya juga nggak berguna nih. Siapa sih saya? Nggak mungkin lah saya bisa berdampak ke negara ini misalkan. Nah, gimana Mbak Putri dan Mas Faisal melihat pandangan seperti ini? Apa yang sebenarnya harus di-encourage dari generasi muda kita ketika mereka ingin berpendapat misalkan? Silakan Mas Faisal. Ya kalau anak muda mungkin sekarang ya, karena ada tadi sering melakukan komparasi sosial, merasa bahwa dia tidak bisa berdampak apabila tidak memiliki aset atau tidak memiliki modalitas finansial yang besar gitu. Karena banyak di luar sana itu yang selalu ditampilkan gitu di media sosial maupun di media secara umum. Tapi kita bisa ingat bagaimana sebagai contoh gitu, anak-anak muda yang dulu ngekos di rumah di Jalan Peneleh, di rumah Pak Ahos Cokroaminoto cuman berapa orang, kita sekitar 8-9 orang. Tapi mereka yang menggagas ide-ide besar, melakukan perubahan-perubahan besar sampai kita bisa meraih kemerdekaan. Jadi perubahan besar itu tidak harus berawal dari modalitas besar, tapi berawal dari gagasan besar. Harusnya tidak harus punya kelompok yang sangat besar gitu, tapi bisa dari kelompok-kelompok kecil sebetulnya. Jadi sekarang apalagi dengan adanya teknologi, ketuk tular gagasan kita itu lebih mudah sebetulnya. Yang dibutuhkan adalah gagasan besar, optimisme besar, dan keyakinan terhadap diri sendiri. Luar biasa. Yang dibutuhkan bukan modalitas besar teman-teman, tapi gagasan besar, optimisme besar, dan juga keyakinan ya. Keyakinan penting. Oke, terima kasih Mas Faisal. Aku juga jadi ter-encourage ya. Oke, kalau dari Mbak Putri gimana? Oke, biasanya nih anak-anak 20-an nih, anak sekarang ngomongnya dia mah bisa sukses karena punya privilege Kak. Kalau gue gak punya privilege Kak, jadi gue gak bisa sukses dia gitu. Menurut aku itu jadi suatu alasan yang ironis aja gitu, karena menurut pandanganku privilege itu ada yang memang given, ada yang memang dia diberkahi dengan keluarga yang mapan atau dengan keuangan yang banyak gitu. Ada yang kita bisa ciptakan sendiri, misalnya beasiswa menurutku. Beasiswa itu kan sulit ya, kita harus tes dulu, IPK juga harus mencukupi, pengalaman juga harus. Menurut aku itu nggak semua orang bisa mendapatkan beasiswa. Menurut aku itu juga salah satu privilege juga, tapi yang kita ciptakan gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang berdampak dari hal yang kecil dulu, dari sosial media itu juga kita bisa berdampak sih sebenarnya. Tinggal gimana cara kita menggunakan sosial media platformnya aja. Contohnya misalnya di TikTok tuh aku tuh sering banget bikin edukasi tentang bahasa Inggris, mulai dari slang, dari misalkan kayak British versus American accent, terus juga ngomongin tentang idioms. Jadi menurut aku hal-hal simple tapi kena sama teman-teman, menurut aku itu udah bisa berdampak kok, asal kita bisa memberikan narasi positif, spread the awareness untuk membangun teman-teman juga biar sama-sama maju gitu. Oke, berarti kalau dari Mbak Putri nggak perlu kita mikirin dampak-dampak yang besar gitu ya, mulai dari hal-hal kecil dulu teman-teman gitu ya. Sama modal belum punya ini, gerak aja dulu. Gerak dulu aja ya, mulai aja dulu gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu overwhelmed dengan, aduh harus besar nih, harus direncanain dulu nih supaya bisa berhasil. Enggak, justru niatnya dulu. Balik lagi ke niat ya Mbak Putri ya. Oke, nah kalau kita kaitin lagi dengan tema kita, jadilah generasi penggerak. Kalau menurut dari Mbak Putri dan Mas Faisal, dari mana kita bisa mulai bergerak gitu? Apakah dari lingkungan sekitar dulu, keluarga mungkin, atau teman sekitar, atau langsung bisa dari sosial media mungkin? Dari mana nih platform yang bisa kita mulai untuk start di mana? Mungkin dari Mbak Putri, silakan. Oke, buat start untuk bergerak ya, yes. Dari mana aja bisa. Misalkan teman-teman juga pasti banyak dari organisasi gitu kan, ya di luar kampus atau di dalam kampus. Menurut aku itu juga jadi salah satu yang nge-trigger banget sih untuk aku bisa bergerak, berdampak bareng-bareng, maju bareng-bareng. Dari sosial media pun juga bisa, kayak yang tadi aku udah bilang, bikin TikTok, bikin session apa, terus juga jadi punya komunikasi dengan banyak teman gitu, kurang apa. Terus menurut aku ketika kita ngajar itu jadi bikin kita makin pinter lagi gitu. Jadi menurut aku bergerak dari mana aja, mulai dari mana aja, nanti pasti akan ketemu jalannya gitu. Oke, bergerak dari mana aja, nanti ketemu jalannya. Jadi ikutin flow-nya dulu ya Mbak Putri ya. Dengan organisasi. Oke, yang penting jangan stuck teman-teman ya, jangan jalan di tempat, harus beneran napak jalan ya. Yang paling penting surround yourself with positive people.
Luar biasa, setuju sekali. Terima kasih Mbak Putri. Kalau dari Mas Faisal, dari mana kita harus bergerak, Mas? Ya, ada satu fenomena kembali ke akar ya. Itu tuh yang saya tulis di buku saya, Generasi Kembali ke Akar. Ada kecenderungan-kecenderungan lama yang muncul kembali dengan wajah yang berbeda. Kalau dulu ada Jong Java, Jong Sumatera Bon, itu kan Jong Celebes ini seperti yang tertulis di museum ini. Sekarang ada komunitas-komunitas. Jadi adanya kehadirannya ruang-ruang ini itu bisa membantu anak muda untuk lebih cepat bergerak. Karena sudah tersedia di mana-mana. Mungkin kalau di data sekarang ada ratusan, mungkin bisa jadi ratusan ribu komunitas di seluruh Indonesia. Jadi bisa memulai dari keindonesiaan dulu, lingkungan terdekat, komunitas. Nanti pasti akan ada snowballing ya, itu bisa menjadi satu gerakan yang lebih besar. Berarti sama ya, kita harus ikut melebarkan sayap gitu ya, ikut organisasi, komunitas serupa gitu ya. Nah kalau dari Mas Faisal dan Mbak Putri nih, gimana caranya kita bisa tepat memilih sebuah organisasi atau komunitas yang ingin kita ikuti gitu? Dari Mas Faisal? Iya, kalau dari menurut saya ini satu hal yang mungkin kritik juga terhadap generasi muda sekarang adalah minat baca. Jadi anak muda tuh harus punya amunisi bacaan yang cukup banyak ya, seperti pemuda-pemudi yang dulu melahirkan Kongres Pemuda itu ada Muhammad Yamin tuh senangnya baca gitu. Jadi dengan makin kita banyak baca, kita makin tahu sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat atau potensi yang kita miliki itu seperti apa, sehingga nanti strateginya atau langkah-langkahnya jauh lebih akurat. Berarti dengan baca ya, dimulai dengan baca teman-teman sahabat museum. Jadi minat baca ini harus terus digali ya. Betul sekali. Kalau misalkan, aduh aku nggak suka baca Kak, itu gimana cara mengencourage teman-teman nih, Mas Faisal? Ya manfaat dari baca itu besar sekali ya. Dan ada sesuatu yang magis tentang buku sebetulnya. Ketika kita memegang buku, mencium aroma buku, lalu mencoret-coret gitu loh. Itu lalu kita juga ketika baca kan ada suara di dalam diri kita, itu kayak sebetulnya kita diskusi dengan diri sendiri. Berbeda dengan kita kok scrolling handphonenya, gadget itu beda dengan baca buku. Beda vibes-nya begitu ya Mas Faisal ya. Jadi sudah dengan membaca buku kita menjadi punya kemampuan literasi. Literasi itu kita mampu membaca lingkungan dan juga mampu membaca diri sendiri sebetulnya. Gitu. Dengan literasi kita mampu membaca lingkungan dan membaca diri sendiri. Luar biasa ini. Harusnya ya dengan tadi motivasi dari Mas Faisal, teman-teman jadi percikan semangat ya untuk kembali lagi coba dikulik lagi baca bukunya, karena emang beda rasanya membaca buku yang ada fisiknya dengan membaca gadget gitu ya Mas Faisal ya. Terima kasih Mas Faisal. Kalau dari Mbak Putri gimana? Untuk menentukan komunitas yang pas ya, betul, yang sesuai gitu. Menurut aku untuk menentukan itu kalian harus tahu diri kalian dulu gitu. Jadi kayak ketika kita tahu diri kita baiknya, kurangannya apa, terima, itu kita jadi tahu, oh iya kalau dengan diri gue yang seperti ini cocoknya surround myself dengan komunitas yang seperti ini gitu. Terus juga untuk mengetahui organisasi atau apa yang mau kita join, kita bisa kalau aku senang banget punya teman sebanyak-banyaknya di area manapun gitu. Jadi itu juga bisa memperkaya pengetahuanku juga gitu. Jadi sebelum aku join organisasi, aku ngomong dulu nih, doing research seperti yang dibilang tadi sama Mas Faisal, doing research, terus juga aku tanya sama teman-temanku, gimana sih pros cons-nya gimana gitu. Jadi kalau untuk menentukan organisasi kan benar-benar harus lihat anggotanya siapa aja, apa yang mereka bentuk, apa yang mereka gerak, apa yang bisa kita buat apa yang bisa berimpact positif buat diri kita gitu, apa yang bisa bikin kita berkembang di organisasi tersebut gitu. Jadi benar-benar research, tanya-tanya sama teman-teman yang di sana itu sih, dan tahu diri kita baiknya. Berarti kita harus tahu, kenal dulu diri sendiri teman-teman. Kita harus tahu kemampuan kita di mana, kekurangan kita di mana, sehingga kalau kita tahu kemampuan kita tahu nih organisasi mana yang benar-benar bisa juga mendorong gitu ya, dan juga bisa melengkapi kekurangan kita begitu ya. Dan itu benar banget riset ya dari Mas Faisal dan Mbak Putri, ternyata suka meriset teman-teman. Inilah kunci sukses ternyata ya teman-teman ya. Nah Mbak Putri dan Mas Faisal, kalau dari tadi kan mungkin sahabat museum dengernya tuh, aduh asik banget ya perjalanan karirnya, karya-karyanya. Walaupun tadi kita sudah mendengar tantangan yang ada, tapi mungkin akan jadi lebih termotivasi sahabat museum ketika mendengar, pernah gak sih ada peristiwa yang benar-benar gak bisa dilupakan, itu menjadi the lowest point dari kehidupan kalian berdua mungkin ya, supaya teman-teman di sini mungkin yang lagi berada di titik terendahnya bisa ikut termotivasi ya. Karena kan kita tidak bisa pungkiri, kita mungkin kadang yang tadi Mas Faisal bilang, kita compare dengan perjalanan seseorang sehingga membuat kita minder.
kita menganggap orang punya privilege seperti yang Mbak Putri bilang, sehingga kita minder gitu kan. Nah, mungkin dari peristiwa yang terjadi di kehidupan Mas Faisal dan Mbak Putri, apa sih sebenarnya peristiwa yang menjadi titik terendah dan kenapa bisa bangkit gitu ya? Siapa yang mau mulai duluan? Salah Mas. Oke, silakan Mas. Titik terendah apa ya? Jadi pernah dulu ada masalah ketika saya kuliah doktoral. Jadi menjalankan studi S3 itu berat, harus juga juggling juga tadi dengan kuliah, dengan mengajar dan bekerja dan sebagainya. Lalu juga di tempat lain juga sempat mengalami masa-masa di mana saya membuat satu biro riset Youth Lab itu yang khusus meneliti anak muda. Itu tidak digunakan jasanya oleh siapapun, jadi tidak ada yang tertarik gitu pada masa itu. Nah, tapi saya mencapai satu titik di mana saya sadar saya tidak bisa mengendalikan lingkungan. Jadi kok makanya kadang-kadang anak muda itu overthinking ya ketika berusaha untuk mengendalikan lingkungan. Ternyata kita tuh nggak bisa mengendalikan lingkungan. Yang bisa kita kendalikan tuh pilihan kita besok tuh apa, kita mau melakukan apa. Jadi kalau kita fokus setiap hari akan pilihan-pilihan kita, itu kita pasti bisa keluar dari keterpurukan sih. Oh itu. Berarti itu salah satu lowest point-nya Mas Faisal ya. Iya. Terpending kuliahnya 3 tahun teman-teman. Ini waktu S3 ya Mas Faisal? Waktu S3 ya. Berarti Mas Faisal di situ mendapat berhikmah gitu ya, bahwa jangan terlalu fokus sama pandangan lingkungan, tapi harus fokus sama diri sendiri begitu ya. Luar biasa. Akhirnya Mas Faisal bisa bangkit ya dan menciptakan karya-karya lebih banyak lagi. Terima kasih Mas Faisal. Kalau dari Mbak Putri apa nih pengalamannya? Kalau balik mungkin masih S1 tapi insya Allah bisa ikut jalannya Mas Faisal. Amin. Waktu itu mungkin masih idealisnya anak mahasiswa sarjana kali ya, lulus benar-benar idealis. Oke, kerjaan gue tuh harus di sini, areanya di sini. Kalau yang lain tolak di sini aja gitu. Tapi ternyata itu juga dirasakan sama teman-teman mahasiswa sekarang gitu. Bahkan aku yang sering kasih saran sama junior, udah lo coba aja dulu apapun yang mau lo kejar gitu. Magang aja dulu, karena magang itu nolong banget kan. Buat tahu kita tuh capabilities kita tuh ada di mana gitu. Terus dan ketika aku lulus mungkin itu the lowest point kali ya, karena waktu zaman kuliah tuh menurut aku masa-masa indah banget, masa-masa yang belajarnya fun, ikut organisasi banyak banget, teman-teman di mana-mana. Sedangkan setelah lulus kan teman-teman udah punya nih pathway-nya masing-masing, udah sibuk buat benerin dirinya masing-masing gitu. Terus kita juga harus pintar-pintar adaptasi sama ruang lingkup yang baru, kerjaan yang baru, terus juga ya lingkungan sih benar-benar. Jadi lowest point-nya adalah ketika apa yang kita udah misalkan punya komitmen latar, gue harus kerja di sini, bla bla bla. Ketika itu nggak sesuai, ya jalan aja. Karena itu it's a part of the journey itself gitu. Ada sih rasa kecewa, lowest point, kok dunia gini banget ya. Padahal dulu tuh seakan-akan apa yang udah kita imajinasiin tuh kayaknya akan mulus-mulus aja gitu. Ternyata ya nggak akan mulus-mulus aja guys. Kegagalan tuh nunggu, kesuksesan juga nunggu gitu. Selama mau bergerak. Jadi menurut aku dengan the lowest point jadi masa-masa galaunya, harus lingkungan baru lagi, adaptasi lagi. Yang penting adalah kita mau gerak, kita harus terus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, terus juga surround yourself with positive people, insya Allah akan dilancarkan. Oke, nah ini kalau dari lowest point-nya Mbak Putri, yang aku tangkap ini ada kaitannya nggak Mbak Putri waktu itu menaruh begitu ekspektasi? Sehingga ketika tidak terpenuhi ekspektasi tersebut, yang ada adalah berujung kecewa begitu ya Mbak Putri ya? Pasti semua orang ngalamin gitu sih. Oke, berarti ini pesan juga nih buat teman-teman sahabat museum ya, jangan mungkin menaruh ekspektasi terus dikaitin juga sama Mas Faisal, jangan fokus sama lingkungan sekitar gitu ya, fokus benar-benar sama diri kita, jangan menaruh ekspektasi terlalu lebih, harus realistis begitu ya, dan harus disesuaikan dengan kondisi begitu ya, dan sehingga kita kalau misalkan gagal tidak jatuh terpuruk, tidak kecewa, sehingga bangkitnya pun tidak susah begitu ya Mas Faisal dan Mbak Putri ya. Luar biasa, terima kasih Mbak Putri, Mas Faisal, inspiratif memang ya. Nah Mbak Putri dan Mas Faisal, kita nggak bisa pungkiri nih dengan kemajuan teknologi ya, kita akan kaitkan dengan masa kini tentunya ya, di era digital saat ini yang apa-apa serba mudah, fasilitas serba ada gitu ya, hanya niat aja nih yang harus ditanemin ke diri kita masing-masing ya. Kalau dari Mbak Putri dan Mas Faisal melihat sosok anak muda sekarang yang mungkin lebih aktif di media digital, bagaimana mereka ini bisa lebih mengerem diri mereka mungkin dalam berpendapat, karena kita nggak bisa pungkiri dengan tema kita hari ini, jadilah generasi penggerak ya. Penggerak di sini dalam arti ada batasan yang harus mereka jangan sampai lewati gitu ya. Menurut Mbak Putri dan Mas Faisal, apa nih batasan-batasan dalam mereka menggerakkan diri mereka di digital begitu? Silakan dari
Mas Faisal mungkin? Iya, mungkin. Jadi betul ya, sekarang interaksi anak muda lebih banyak dengan gadget, dengan internet. Bangun tidur kayaknya yang dipegang pertama gadgetnya gitu kan. Tapi tantangannya begini, di media sosial, di internet itu banyak sekali informasi, pengetahuan yang bisa kita olah, bisa kita gunakan menjadi sesuatu yang produktif. Tapi sebetulnya 80% isinya hiburan ya. 80% isinya hiburan, setuju Mas. Jadi itu distraksinya bagi anak muda. Antara harus bisa memilah dan memilih mana yang sebetulnya ini memberdayakan, mana yang sebetulnya ini memperdaya ini. Jadi saya pada akhirnya hanyut nih nonton seri aja terus gitu. Nah itu pertama. Lalu kedua harus lebih bijak menurut saya ketika ingin mengunggah konten atau memforward satu informasi yang jangan-jangan ternyata hoax gitu ya. Nah itu lagi-lagi butuh literasi. Jadi semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak berdiskusi juga dengan orang-orang yang ahli yang berpengetahuan, itu akan membuat kita semakin akurat dalam menyampaikan sesuatu atau bisa menyebarkan sesuatu. Oke. Nah itu Sahabat Museum, aku setuju banget sama Mas Faisal ya. Balik lagi ke literasi, balik lagi ke minat baca. Dengan begitu kita bisa mengkontrol digital ya, bukan kitanya yang dikontrol ya Mas Faisal ya. Jangan sampai terlalu terlena dengan bermain digital, lupa dengan dunia nyata ya. Karena tentunya Mas Faisal setuju nggak nih kalau dunia nyata sama dunia maya itu beda gitu ya? Oh iya, jelas beda. Jelas beda. Apa yang mungkin kita lihat di dunia maya itu adalah yang pengen orang lihat gitu ya Mas Faisal. Jadi teman-teman diharapkan tidak terlena ya, benar-benar fokus sama kehidupannya, jangan terlalu buang waktu menghabiskan yang tidak perlu mungkin ya, sehingga teman-teman di sini tentunya sesuai tema nih bisa menjadi generasi penggerak yang tahu batasan dalam dunia nyata maupun maya ya. Nah kalau dari pandangan Mbak Putri gimana? Ya setuju banget tuh. Jadi sosial media itu jadi kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi kalau tadi misalkan kita melakukan komparasi sama orang lain, efeknya bisa ke mental health, bisa jadi anxiety, bisa jadi selalu nggak pede. Tapi ketika kita menggunakannya dengan wise, kita bisa memanfaatkan platform sebagai media apapun. Banyak banget teman-temanku yang juga jadi influencer, misalkan kayak dia sharing tentang YouTube dia sharing tentang nyanyi, sharing tentang edukasi apapun yang mau dia kulik, dia share di Instagram. Menurut aku asal konten yang positif, narasi atau pesan yang disampaikan juga positif, itu nggak ada masalah, bahkan itu bisa berimpact untuk sama gitu. Tapi kalau misalkan kontennya sudah menyinggung orang lain, sudah berbau sara, atau misalkan hal-hal yang tidak appropriate, menurut aku itu harusnya anak muda punya batasan norma sosial yang mereka pahami masing-masing sih. Oke, berarti it's okay untuk menggunakan digital media, tapi harus tahu kalian menggunakannya untuk apa gitu ya. Apakah ini menjadi platform yang positif dan mendukung mungkin profesi kalian, aktivitas kalian, tapi kalau misalkan tidak mendukung dan hanya buang waktu, lebih baik tinggalkan begitu ya. Puasa dulu ya. Untuk tentunya tadi berbicara mengenai kesehatan mental juga itu penting ya teman-teman ya. Jangan sampai kita tergerus oleh digital yang sehingga merugikan diri kita sendiri ya. Oke, Mas Faisal, ini kita tentunya penasaran banget ya isi dari buku Generasi Kembali ke Akar. Boleh nggak Mas? Mungkin sekalimat, dua kalimat boleh dibacakan ya Mas Faisal. Silakan Mas Faisal. Boleh. Jadi berkaca pada alam ya. Sebuah generasi itu akan tumbuh menjadi generasi yang produktif ketika dia seperti benih. Jadi benih kalau ditanam di dalam tanah, maka minggu pertama, minggu kedua yang tumbuh pertama adalah akarnya. Baru setelah itu batangnya, baru tumbuh daun, dan baru dia bisa berbuah. Jadi berkaca dari alam, generasi yang kuat, yang produktif itu adalah yang punya akar yang kuat kepada kebangsaan. Punya akar yang kuat terhadap kebangsaan. Luar biasa. Terima kasih Mas Faisal. Oke guys, ini lagu waktu zaman audisi di Indonesian Idol. Judulnya I'll Go Again, lagunya Lady Gaga. Time to give my heart away to another stranger. Oh, let another day begin. Won't even if the sun's lighted. No, I'll never love again. Terima kasih. Oke, sahabat museum, tadi kita sudah banyak sekali mendapat perspektif dari dua sosok inspiratif kita, pandangannya juga sangat luas sekali ya, sehingga kita bisa tahu nih bagaimana mereka memulai karirnya, perjalanannya, apa sih tantangan yang sebenarnya dari sosok inspiratif ini yang pernah dialami gitu ya. Ternyata ada loh, tetap manusiawi loh, mengalami jatuh bangun, mengalami keluh kesah begitu ya, tantangan, hambatan, tapi ternyata bisa bangkit dan
tentunya bener-bener inspiratif banget untuk kita semua di sini ya, sahabat museum ya. Nah, kita mau tanya nih yang terakhir untuk sosok inspiratif kita saat ini, Mas Faisal dan Mbak Putri. Boleh dong dikasih pesan-pesan nih ke teman-teman sahabat museum supaya mereka lebih semangat lagi untuk menjadi generasi penggerak bangsa. Silakan terlebih dahulu, mungkin. Kita pilih ya, Mas Faisal. Jadi kalau dari aku, dunia tuh sekarang kan sedang berubah ya kiblatnya, dari barat ke timur ya, secara ekonomi, secara pengetahuan. Nah, beberapa negara itu menjadi hebat seperti Korea Selatan kita lihat sekarang, Cina, India, Iran itu ketika mereka mengkaji kembali ke dalam tentang sejarah dan kebudayaannya. Jadi bagi generasi muda itu salah satu langkah penting yang pertama menurut saya untuk bisa maju berdaya gitu ya, membuat sebuah impact ke masyarakat, mengkaji lagi nih, kembali lagi ke akar nih, ke keindonesiaan, juga kembali ke museum nih, belajar lagi tentang sejarah Indonesia seperti apa, sehingga nanti punya berbagai amunisi pengetahuan yang kontekstual, juga punya satu semangat gerilya nih untuk memajukan Indonesia. Oke, terima kasih Mas Faisal. Itu dia tadi pesan-pesan sahabat museum dari Mas Faisal. Nah, aku mau tanya juga nih Mas Faisal, ini kalau kita mau akses bukunya bisa lewat mana? Generasi Pi dan Generasi Kembali ke Akar. Masih ada di toko-toko buku. Di toko-toko buku ya? Atau di lapak-lapak digital juga masih tersedia. Oke, siap. Jadi buat sahabat museum, aku mau pesan nih kalau teman-teman tertarik untuk membaca buku dari Mas Faisal, ini judulnya Generasi Pi dan Generasi Kembali ke Akar ya. Boleh silakan diakses, ada di platform digital dan juga bisa ditemukan di toko-toko buku kesayangan teman-teman tentunya ya. Oke, kalau dari Mbak Putri kita mau denger dong wejangan ya, wejangan dari Mbak Putri, silakan. Oke, guys, kita masih muda, ini teman-teman anak muda. Energi kita masih banyak, waktu kita masih banyak. Aku harap kita bisa sama-sama berjuang, belajar sebanyak-banyaknya, karena luck is what happen when preparations meet opportunities. Jadi keberuntungan itu ketika preparation kita, kesiapan kita bertemu dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka luas ke depannya. Jadi jangan pernah nyerah, terus belajar terus. Jangan pernah nyerah, ayo maju terus sebagai generasi penggerak bangsa. Luar biasa, tepuk tangan nih untuk kedua sosok inspiratif kita, luar biasa sekali. Ini benar-benar inspiratif. Hari ini bincang daringnya benar-benar dapat percikan api-api semangat, motivasi gitu ya. Mas Faisal, Mbak Putri, terima kasih banyak sudah berbagi perspektifnya. Sukses terus tentunya, sehat-sehat. Itu juga yang paling penting ya. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi. Semoga Mbak Putri dan Mas Faisal bisa terus menyebarkan ya motivasi-motivasi tentunya lebih bermanfaat lagi ke lingkungan sekitar dan ke Indonesia, bahkan ke kancah internasional. Amin. Ditunggu karya-karya selanjutnya Mas Faisal, Mbak Putri. Terima kasih banyak. Gimana bincang-bincang daringnya, luar biasa ya. Semoga apa yang tadi kita dengar bersama bisa menjadi motivasi ya untuk teman-teman semua ya. Semoga ini sudah cukup tentunya menjadi bayangan buat teman-teman gimana sih caranya kita sebagai generasi penerus bangsa jangan stuck teman-teman. Kita harus terus maju. Nah, karena balik lagi kita generasi penerus bangsa, siapa lagi nih kalau bukan kita yang bisa memajukan bangsa Indonesia. Baiklah, ini akhir dari perbincangan kita. Sebelum kita berakhir, Amel ada beberapa informasi nih teman-teman. Jadi teman-teman, di sini informasinya adalah jangan lupa kunjungi pameran toko pers di balik Sumpah Pemuda dengan judul Lawan, dan bisa dilakukan secara virtual. Nah, websitenya adalah www.pameranlawan.com. Nah, sahabat museum juga bisa mengunjungi secara 360 derajat dan dapat mengikuti giveaway-nya. Nah, informasi yang kedua, di bulan November yang akan datang ada pameran tokoh Sumpah Pemuda dengan judul Jejak Sang Pahlawan. Nah, kita akan belajar bareng di situ dengan komunitas-komunitas yang bekerja sama. Nah, di bulan November juga nantinya juga akan ada kegiatan ceria bersama museum. Jadi pastikan sahabat museum tidak ketinggalan ya untuk acara-acara tersebut. Dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan di Museum Sumpah Pemuda dapat teman-teman ikuti tentunya di sosial media dari Museum Sumpah Pemuda. Jangan lupa juga nih Amal mau mengajak teman-teman, jangan lupa untuk terus update berita terbaru dari Museum Sumpah Pemuda dan juga Rumah Milenial. Ada di Instagram dengan Museum Sumpah Pemuda dan @rumah.milenial. Di Twitter juga ada, di YouTube juga bisa dicari, di website. Dan ini juga menarik, bisa mengikuti tour virtualnya di Muspada Street Virtual. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan-kesempatan yang bermanfaat dan juga jangan sampai melewatkan informasi yang tentunya akan
ada di Museum Sumpah Pemuda dan juga Rumah Dot Milenial. Akhir kata, saya Amel Sani pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di kesempatan baik lainnya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Milenial itu berdaya, berkarya, bermakna.